Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah kembali lagi dengan saya ya, Suhendi Al-Khotob. Kita berjumpa di channel Ustadz Suhendi Al-Khotob. Saya pengasuh pesantren keluarga. Pagi ini ya saya kedatangan tamu nih yang luar biasa alhamdulillah, Kang Fauzi ya, sama Teh Aizah kalau kita bilangnya begitu ya. Beliau adalah ya salah satu ya jamaah kita ya, dan juga sekaligus sahabat juga ini, teman kami ya. Dan alhamdulillah hari ini kita akan bahas terkait kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Terkait Masya Allah tabarakallah bahwa beliau ada program ya, ingin punya keturunan ya, yang dimana ini kebanyakan di antara terutama ya para wanita, yang kalau laki-laki cenderung biasa kadang gitu ya, tapi kebanyakan para wanita itu ketika menikah gitu ya. Alhamdulillah beliau juga kita ta'arufkan ya lewat komunitas waktu itu, dan saya jadi pembina di komunitas tersebut. Biidznillah beliau hampir setahun 2 tahun belum juga hamil ya gitu ya. Di mana saat itu teman-temannya sudah si fulan ya, sama si fulanah gitu ya, menikah hamil-hamil, dan beliau belum juga mendapatkan keturunan. Dan alhamdulillah setelah kita dampingi dengan izin Allah ya, kita berikan saran-saran, dan alhamdulillah beliau dikaruniakan seorang putri ya, Aiza. Mungkin kita nanti dengar sendiri Kang Fauzi mungkin perkenalan dan nanti sampaikan pengalaman apa yang pernah saya bimbing ya terkait sampai punya keturunan. Ini tentu salah satu contoh ya dari beberapa jamaah-jamaah yang kita dampingi, dan Allah berikan kemudahan pertolongan itu untuk kita semuanya gitu. Maka Kang Fauzi. Oke, langsung dimulai aja Ustaz ya. Iya, siapa? Silakan. Oke, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Suhendi Al-Khotob yang telah mengundang kami ya Di dalam channel ya. channel Ustadz Suhendi, Channel dakwah ini ya. channel dakwah. Ya. Alhamdulillah ya, bahagia sekali bisa bersama Ustadz di sini sedikit sharing-sharing terkait pengalaman ya. Mungkin lebih banyak kita sharing pengalaman aja Ustadz ya. Iya. Yang tadi- Pertama kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Betul. Jadi tadi Ustadz sampaikan ya, mungkin sebelumnya perkenalkan ya, kami salah satu binaan dari Ustadz Suhendi ya. Alhamdulillah dari proses awal pertemuan saya dengan istri melalui perantara Ustadz Suhendi, dari awal proses ta'aruf sampai akhirnya alhamdulillah sampai saat ini pun masih dalam terus bimbingan ya alhamdulillah, Dan monitor ya. dalam monitoring juga gitu Ustadz ya. Alhamdulillah tidak lepas hanya dari proses awal pendampingan di ta'aruf, Masya Allah. tapi alhamdulillah sampai saat ini kita terus didampingin, baik itu sampai punya anak pun ya masih dapat nasihat-nasihat yang insya Allah bermanfaat buat kami berdua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin tadi pertanyaan Ustadz sedikit testimoni ya. Iya, sebenarnya tentang program punya keturunan saat program ya, keturunan Iya. ya. Jadi alhamdulillah ya, kita tuh ikhtiar apa aja gitu. ikhtiar ya. Awal kita tuh hampir 2,5 tahun ya, hampir 2,5 tahun itu memang setelah kita proses menikah gitu ya. Qadarullah memang tidak langsung diberikan keturunan Ustadz. Jadi memang di saat yang teman-teman mungkin kebetulan saudara kembar saya pun menikahnya tidak jauh Ustadz ya, Ya, tapi betul. beda hampir sekitar 3 1 bulan. iya 3 bulan ya. Benar. Tapi alhamdulillah qadarullah yang dikasih keturunan Beliau dulu. beliau duluan gitu. Jadi Iya, yang saya waktu itu hadir mengisi nasihat akikah ya, pernikahan. Iya, betul. Akikah, iya betul. Jadi dulu ya sempat, padahal niat saya tuh yang sama istri tuh pengen cepat duluan, tapi malah terbalik ya, kita yang belum dikasih tapi Iya. Allah punya rencana lain Allah ya. mungkin punya rencana lain ya. Jadi selama proses ya perjalanan ya kita berdua menjalani proses rumah tangga ya pasti ada keinginan punya keturunan gitu Ustadz ya. Walaupun kalau Apalagi wanita ya. iya kalau perempuan mungkin ya lebih, kalau saya sih cenderung cuek-cuek aja sih. Iya. Awal-awal tuh ya pengen punya, cuman memang belum ada tekad yang kuat sebenarnya yang akhirnya tidak men-trigger kita tuh buat ikhtiar maksimal gitu Ustadz. Jadi awal mulanya itu mungkin setelah berjalan 9 bulan ya. Ya 9 bulan pernikahan gitu kita Nah, akhirnya gimana Ais? apa ya, awalnya tuh ya udahlah jalani aja gitu ya Ustadz, Iya. kan namanya rezeki itu hak prerogatifnya Allah gitu. Betul, betul.
bener. Terus gitu, tapi 9 bulan masa kita nggak ada ikhtiarnya sama sekali gitu. Ada keinginan untuk, tidak menunda karena kan mau cepat gitu, tapi kok nggak ada ikhtiar sama sekali gitu, Betul. kayak kita, ngalir aja gitu. Dan berdoa pun ya gitu aja gitu, biasa aja gitu. Udah sudah ya? Iya, berdoanya tidak maksimal ya saat pada waktu itu. Akhirnya pas usia pernikahan 9 bulan, gimana nih gitu kelanjutannya, apa kita mau begini-begini aja gitu Betul. kan. Sedangkan Ngobrol ya suami istri ya? iya ngobrol kita itu. Sedangkan kan waktu itu tuh, berpikir juga masa, apa ya, kita tuh tidak mewariskan apa-apa gitu, tidak menjalankan masa nggak punya misi untuk dakwah selanjutnya Betul. setelah kita gitu. Pewarisan dakwah ya, kebaikan amal-amal soleh lewat anak Betul, ya. Ustaz. Akhirnya setelah itu ya udah kita serius gitu. Kita serius cuma ya seriusnya belum yang serius banget gitu. Betul. Akhirnya kita waktu itu coba menjalani ikhtiar medis gitu. Akhirnya kan menjalani ikhtiar medis selama berapa ya? Berarti dari 9 bulan lumayan lah sekitar setahun kan. Setahun ya, setahun. Terus kemudian Itu juga belum maksimal ya? itu juga belum maksimal gitu. Akhirnya setelah mau 2 tahun lah kita baru fokus tuh. Ternyata qadarullahnya memang saya didiagnosis kista endometriosis waktu itu. Wah, subhanallah ya. Subhanallah. Ya, waktu itu memang berat ya bagi saya gitu, bagi perempuan. Terutama kan melihat ya tadi gitu teman-teman yang Teman-teman, isi fulana ya hamil melahirkan gitu ya. kebetulan kan waktu Bahkan itu saudara sendiri ya, betul, betul. ya kebetulan kan waktu di rumah ta'aruf kan ada berempat ya Ustaz cetak dan mereka langsung dikaruniai keturunan ya dalam hati kecil. Perasaan Aid ya. Ya Ustaz, Yes, ada berat sedih tapi ya harus menerima takdir gitu kan. Harus ada iman ya di situ kita ya. ya harus ridho dengan takdir Allah gitu. Betul. Pasti ada niat Allah yang apa ya, yang ingin diwujudkan dulu seperti itu kan Ustaz. Tapi setelah itu akhirnya Ikhtiar ya. ikhtiar medis dan dibarengi juga dengan konsultasi sama Ustadz karena Iya, itu betul. dikonsultasi Terutama agak kuat itu setelah konsultasi yang malam hari, inget ya Fauzi ya? Iya, iya. Yang ketika setelah ada acara ya di sini, ada pengajian ya. Apa itu yang dikerjakan kira-kira yang disarankan Ustadz waktu itu? waktu itu Ustadz menyarankan kan takutnya ada terindikasi ain gitu. Iya. Kebetulan kan saya juga dari keluarga tuh merupakan anak yang pertama ya Ustadz. Iya. Mungkin harapannya keluarga gitu. Betul. Terus Jangan-jangan anak kesayangan ya. Iya. takutnya Enter ya. di Atau suami juga kita nggak tahu ya. ya wallahu alam Iya. pada saat siapa entah memang apa ya ibu juga mungkin setelah Ais menikah kan takutnya mungkin orang tua alhamdulillah gitu jadi bahagia tapi mungkin Iya. takutnya bahagia berlebihan Ya malah atau jadi ya sebagai orang tua di antara kita ya, kita tidak menyalahkan mereka, tapi dengan keawawan mereka ya takjub yang berlebih kepada anak dengan masya Allah tabarakallah ya diharapkan menikah juga dapat suami masya Allah tabarakallah ya gitu ya, insya Allah saleh gitu ya, Terus ya orang tua kan tidak seperti itu ya tidak ada jahat, tidak menyadari gitu kan Tidak. kita aja manusia kan pasti ada yang terbersit tapi sebenarnya tidak tahu gitu. Akhirnya di situ kita menjalankan pesan-pesan Ustadz waktu itu ya. pesan Ustadz yang untuk siapa tahu terindikasi ain akhirnya kita ini apa namanya wudu gitu. Wudu ya. Akhir Betul. kayak wudu mandi air wudu. Iya, mandi air wudu sesuai dengan hadis ya. Sesuai Dengan hadis. Jadi para jamaah sekalian, salah satu teori ain adalah penanganannya dengan cara ketika ada di antara keluarga kita yang terindikasi penyakit ain itu si apa namanya korban ya atau objek yang kena ain itu namanya mahsud itu maka dia dimandikan air bekas wudu sesuai dengan hadis ya, ini ada hadisnya gitu. Nah, Aiza lakukan itu ya. Iya Ustadz. Terus dampaknya apa tuh? Alhamdulillah setelah itu kan Terasa banget ya, disadari gitu ya kamu sih ya. yang saya sadari setelah itu alhamdulillah ya Ustadz apa ya lebih tidak lama dari setelah menjalani mandi air wudhu itu Allah hadiahkan Masya Allah. padahal tidak sadar gitu maksudnya awal-awal tuh nggak yakin masa mau ngecek lagi gitu tapi nggak tahu gitu ada yang menggerakkan hati coba deh dicek gitu padahal nggak ada indikasi kayaknya. Padahal sebelum ngecek udah berapa kali juga ya. Nah betul Ustadz. Sampai 2 tahun setengah ya. Ini Selalu ditunggu gitu selalu ditunggu dicek lagi tapi ketika mendapatkan hasil yang tidak sesuai ada kekecewaan gitu dalam diri kan Manusiawi tadi ya. manusiawi tapi ternyata memang setelah pasrah dan menjalani ikhtiar yang Tuh. dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu Maksimal ya medis sudah ya.
Ustadz juga juga didampingi ya, Ustadz dan betul, medis. sesuai arahan Ustadz juga seperti apa gitu. Alhamdulillah, bismillah Allah hadiahkan ketika dicek itu positif gitu Ustadz. Dan setelah itu kan masih ada tahapan lagi tuh. Itu pun ada proses penjagaan juga tuh, tadi Ustadz ingetin terus ya, dijaga betul, Betul Ustadz. Betul. pasti anak istimewa, takutnya cucu istimewa, makanya Ya, saya cucu pertama juga Ustadz dari keluarga. jadi kita jaga betul ya dengan ikhtiar ya, minta kepada Allah pertolongan ya. Dan Alhamdulillah. kan kita ada beberapa hal yang harus dibersihkan juga gitu kan Ustadz. Termasuk kalau nggak salah waktu itu Ustadz ingat, juga kalau tidak salah ada Ustadz bilang khawatir ada kesyirikan ya, Betul. dari salah satu mungkin kita atau keluarga yang mungkin dibenahi gitu ya. Kalau tidak salah waktu itu ada ini ya, Oh. diperbaikan hal itu ya. Betul, betul. Perbaikan hati itu yang mungkin secara apa ya, pemahaman yang belum kafah gitu, Betul. tidak disadari gitu ya. Betul. Tanpa disadari mungkin awalnya mengiranya hal yang biasa gitu. Tapi ternyata kalau setelah kita belajar ilmu lagi gitu ya, dibimbing terus sama Ustadz, hal yang mungkin kita anggap sepele ternyata bisa berdampak besar gitu Ustadz. Makanya kita alhamdulillahnya gitu terus dibimbing sama Ustadz untuk melakukan pembersihan akidah gitu, pemahaman akidah dan alhamdulillah bismillah gitu. Terus di Jadi sekarang putrinya usia berapa nih? usia alhamdulillah sudah 5 bulan. 5 bulan. Pesan Ustadz diamalkan ya, penjagaan ain ya, terus jaga dulu akidah kita agar tauhid kita minta tolong kepada Allahnya dimaksimalkan, dirukunkan terus suami istri hubungan ya. Amin. Tuh, jadi alhamdulillah nih para jamaah sekalian, kita bisa ambil nilai poin pertama yakni kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika dia bertakwa kepada Allah akan dikasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan kalau dia punya rezeki, kalau ada masalah atau rezeki, termasuk anak rezeki ya, Allah berikan arah itu, rezeki itu ya, dengan berupa kelahiran putri yang masya Allah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Jadi itu mungkin terima kasih atas informasi yang disampaikan. Bang Muzi ada tambahan terkait hal penting yang mungkin pesan disampaikan? Pesan ya, jadi mungkin tadi sudah disampaikan ya dari istri juga. Kadang kita tuh apa ya, dulu tuh mungkin kenapa sih, kita nggak dikasih keturunan gitu Ustadz. Betul, betul. Mungkin karena faktor apa ya, apakah ada faktor lain gitu yang mungkin kita selama ini tuh kita tidak tahu gitu Ustadz. Karena kita kan Non-medis. awam gitu ya, non medis gitu ya. Jadi memang karena, mungkin kalau kita sebagai orang awam pahamnya, oh kalau keturunan tidak punya keturunan mungkin karena faktor medis aja gitu. Cuman setelah konsultasi sama ustadz ya, karena memang ternyata memang, ada beberapa poin yang mungkin itu bisa jadi salah satu penghambat Ustadz ya. Betul, betul. Kenapa sih, jadi akhirnya kita tidak diberikan keturunan gitu. Jadi bukan hanya sekedar medis gitu ya, mungkin yang selama ini kita fokusnya ketika nggak keturunan paling kista dan lain-lain, ternyata, jauh lebih besar itu banyak hal di luar medis saja Yang Ustadz. mungkin kita tidak bisa ceritakan juga lebih Betul. jauh karena ini mencakup beberapa hal yang cukup Betul. agak sensitif ya. Betul. Tapi itu memang ketika berkonsultasi dengan ustadz ada manfaat ya. Betul. Allah berikan keberkahan ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dapat nasihat mungkin ya, mungkin selama ini kita fokusnya dulu awal-awal medis aja ya, sempat waktu 6 bulan itu kita fokusnya di medis aja Ustadz. Siap. Jadi kita cuma ikhtiar tapi kok belum dapat hasil yang, kita inginkan gitu Ustadz. Tapi alhamdulillah ternyata banyak faktor ya, tadi sama istri sudah dijelaskan, itu masalah ain, mungkin, masalah kesyirikan juga Ustadz ya. Betul. Itu yang mungkin selama ini kita tidak sadari gitu. Jadi, kita merasa kok kita udah murni secara akidah, tapi setelah kita observasi, oh ternyata ada yang ini menjadi salah satu penyebab kesyirikan gitu Ustadz, yang, bisa jadi ini jadi penghambat ya, kita jadi dikasih keturunan gitu. Alhamdulillah ya setelah konsultasi sama ustadz, dikasih pendampingan, nasihat-nasihat, oh ternyata, masalah keturunan itu nggak cuma sekedar dari medis gitu. Ya mungkin ada faktor dari non medis juga. Alhamdulillah Kang Fauzi dan Teza ya. Kita doakan semoga rumah tangga terus berkah. Amin. Dan apa pesan-pesan ustadz, perjalanan hidup pakai biasa masih panjang lah ya. Panjang Ustadz. Kita minta pertolongan kepada Allah, berdoa dikerjakan. Ini salah satu testimoni ya para jamaah ya, para pemirsa yang menyaksikan channel Ustadz Suhendi Al-Khotob, juga mungkin di channel Pesantren Keluarga. Alhamdulillah kita sedang menyimak sama-sama akan kebesaran Allah, bahwa betul gitu ya firman Allah, bahwa betul hadis-hadis nabawiyah ya Rasulullah itu memang nyata ketika kita dijelaskan oleh syariat, kita harus patuhi dan taati gitu ya. Tentu sesuai dengan pemahaman para ulama, dan beliau sudah jalankan itu, sudah punya putri sekarang ya. Jadi teman-teman jangan pernah kecewa. Kalaupun ada ujian ya, mungkin ada yang 5 tahun, yang tempat lain ada juga teman-teman yang lain 5 tahun, itu tidak usah hadirkan hari ini ya.
ada yang 5 tahun, dengan 10 tahun Ustaz dampingi, alhamdulillah juga punya keturunan, biidznillah tentunya. Setelah mereka serius ya, konsultasi dan perbaiki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lain jangan menyerah, yakinlah insyaallah dengan pertolongan Allah akan Allah berikan kemudahan. Barakallahu fikum Teh Ais dan Kang Fauzi. Masih banyak. Terima kasih para jamaah sekalian, semoga bermanfaat ya. Dan support terus untuk kami insyaallah dalam termasuk pendirian pesantren keluarga yang kita fokus dalam dakwah keluarga ya. Demikian ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah.